Teguh, sorry, kayaknya Teguh mute ya. Teguh filing, Teguh mute Oke, ya. oke. Ya, selamat malam teman-teman semua. Sambil menunggu yang lain ya, yang mungkin masih pada mandi atau makan, kita mulai saja dulu. Ya, hari ini adalah pertemuan kita yang pertama kali di 2024 ya. Sebelumnya, eh, Happy New Year buat semuanya. Semoga di tahun 2024 ini kita lebih baik lagi dalam hal mindful dan tentu diikuti dengan segalanya ya, kesehatan, rezeki, kedamaian, ketenangan ya, semua itu menjadi daya tarik untuk hal-hal yang positif yang terjadi pada diri kita. Oke, eh, kali ini kita kembali sangat beruntung ditemani oleh Susyung Anthony ya. Susyung Anthony akan menemani kita berlatih mengenai meditasi, eh, cinta kasih dan bersyukur. Eh, Silakan Susyung Anthony. Baiklah, selamat malam saudara sekalian. Kembali sama saya ucapkan Happy New Year ya. Semoga setahun baru itu membawa energi bagi kita untuk selalu berproses dalam diri kita menjadi lebih baik, baik dari segi pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Yang tentu saja membutuhkan yang namanya mindfulness. Karena biasanya kalau kita berucap, kita berpikir, biasanya itu otomatis tanpa kita menyadarinya secara prosesnya. Oleh karena itu, dengan kita lebih melatih mindfulness, semoga proses ini menjadi lebih terarah, lebih mulus, dan dengan kita menjadi lebih positif, maka kita juga akan otomatis menarik hal-hal yang lebih positif dalam hidup di tahun 2024 ini. Oke, sosial sekalian semuanya apa kabar nih? Semua baik-baik saja ya, saya yakin ya. Karena Baik. baik saja ya, karena bisa hadir di sini malam ini ya artinya semuanya dalam kondisi baik. Dan untuk itu kita bersyukur dulu, kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentu saja juga masih bisa online ya untuk mengikuti kelas dalam untuk meditasi mindfulness, cinta kasih dan bersyukur hari ini ya. Seperti biasa, sebelum saya mulai, saya mau mengucapkan dulu satu mantra Buddhis ya. Ya, biarpun namanya mantra Buddhis, nanti saya jelaskan artinya, oke? Karena itu ada artinya ya, di mana merupakan representasi dari cinta kasih dalam Buddhism ya. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme. Oke, mantra ini terdiri dari kata Om Mani, tulisannya Pak Me, tapi kalau di Tibetan dibacanya Peme ya, Pak Me Hum ya. Kalau Om itu adalah suatu syllable atau suku kata yang umum terdapat dalam mantra-mantra di India yang dikatakan merupakan getaran suara alam semesta. Bagi yang katanya melatih telinganya itu sudah sangat peka sekali, waktu meditasi dia bisa mendengar suara dengungan itu, seperti itu, ya. Jadi itu katanya adalah suatu suara frekuensi pembentuk terjadinya alam semesta. Jadi membentuk alam semesta itu suara getarannya itu memulai segala sesuatu. Oke.
Jadi kita mengucapkan mantra itu tadi Om itu untuk mengaktifkan seluruh frekuensi di tubuh kita, energi di tubuh kita, ya. Lalu Mani itu adalah suatu mutiara berkilau. Mutiara berkilau yang bersih, yang bersinar, ya. Artinya apa? Kita di sini mau membersihkan batin kita menjadi bercahaya seperti mutiara yang berkilau tersebut. Batin itu bisa kotor secara umum kalau dalam Buddhisme itu ada 3 hal, yaitu pertama, kebencian, yang kedua, keserakahan, yang ketiga, kegelapan batin. Artinya kita itu sering berpikir tentang keakuan, melekat pada keakuan, ego, seperti itu. Nah, untuk yang namanya kebencian dan keserakahan, itu antidotnya ataupun obatnya itu yang paling dasar adalah cinta kasih. Dengan adanya cinta kasih, kita tidak akan bisa membenci seseorang. Dengan adanya cinta kasih, kita akan rela berbagi dengan seseorang. Seperti itu. Dengan orang yang lebih membutuhkan. Jadi, perasaan yang timbul itu cinta kasih, ya. Kemudian action-nya itu adalah tindakan belas kasih waktu kita memberi, ya. Oleh karena itu, kita membangkitkan hati cinta kasih kita itu untuk mengikis yang namanya kebencian dan keserakahan, agar batin kita itu secemerlang dan bersinar seperti mutiara tersebut. Itu jewel, mutiara pengabul keinginan namanya. Kenapa disebut pengabul keinginan? Dia bersinar terang. Dikarenakan kalau kita sudah bisa mengikis kebencian, mengikis keserakahan, otomatis kita itu mengembangkan cinta kasih, kita banyak berbuat. Betul? Banyak melihat orang menderita, kita bersimpati, empati, kita membantu dia. Seperti itu. Itu latihan realnya, ya. Tetapi secara meditasi kita melatih energinya dulu, kita bangkitkan. Oke, pertama-tama pasti pada diri kita sendiri dulu, ya. Nah, itu namanya kita melatih berkah juga. Dalam Buddhisme ataupun di Suci juga dikatakan Fu Hui Suang Xiu. Fu itu berkah, Hui itu kebijaksanaan. Suang Xiu sama-sama kita latih. Nah, ini sebenarnya inti dari Om Mani Padme Hum ini. Tadi mani itu ya untuk melatih keberkahan. Mutiara pengabul keinginan itu kita melatih sifat dermawan, cinta kasih, kita tolong orang terus, berarti kan kita menanam berkah. Kalau menanam berkah, otomatis yang kita tarik semua juga yang positif. Apapun keinginan kita akan bisa terkabul. Dengan kita melatih terus cinta kasih dalam diri kita, dalam batin kita memperbesar wadah, ya, memperbesar wadah kita. Kenapa wadahnya bisa besar? Karena otomatis ego juga terkikis. Selama kita egonya hanya sebatas diri kita ini, maka wadahnya juga hanya sebatas diri kita. Berkah yang mau masuk juga susah. Kenapa? Kita sudah memenuhi diri kita dengan perasaan sombong, perasaan aku yang tinggi, ya, melekat pada semua hal itu. Berkah mau masuk juga susah. Tapi kalau kita membersihkan itu semua dengan cinta kasih, kita banyak membantu orang dan mengikis ego kita, maka wadahnya akan makin besar. Berkah yang datang akan makin banyak. Karena wadahnya bertambah besar. Bahkan ada orang yang tidak mengetahui hal seperti itu, dia itu terlalu sombong, dia jadinya seperti suatu mangkok yang terbalik. Mau curahkan berkah, nggak bisa masuk. Kenapa? Dia seperti mangkok yang sudah ditutup, terbalik. Nggak bisa mendapatkan berkah apapun. Karena merasa dirinya yang paling hebat, paling pinter, paling agung di dunia. Seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu dengan pelan-pelan kita mengikis ego, membersihkan kegelapan batin, masuklah ke namanya yang ketiga tadi, Padme. Padme itu atau Peme atau bunga teratai dalam Buddhisme melambangkan kebijaksanaan.
Kenapa dikatakan sebagai kebijaksanaan? Karena ada perumpamaan, ya. Manusia itu di dunia itu seperti teratai dalam kolam lumpur. Kita tahu teratai itu kalau dia sampai ke atas, ya, kalau dia mekar, itu indah dan harum. Oke? Nah, dia biarpun di kolam lumpur, banyak lumpur, dia itu tidak dinodai oleh lumpur itu sedikit pun. Dia itu tetap bersih dan indah. Jadi manusia itu ada kebijaksanaannya itu seperti teratai yang masih di dalam dasar kolam, ada yang di tengah-tengah kolam, ada yang muncul sudah di atas kolam dan terbuka. Oleh karena itu, teratai melambangkan kebijaksanaan manusia dalam ajaran Buddhisme. Ya, bagi yang sudah sampai di atas dan mekar, ya berarti dia cerah. Dan kita harus menjaga kebijaksanaan kita itu ya seperti teratai. Biarpun di tempat yang kotor, jangan dinodai oleh lumpur di sekeliling. Makanya, kita mengaktifkan semua energi dalam tubuh kita, itu kita bangkitkan semua energi kita, aspirasi kita itu untuk berubah jadi lebih baik. Mani kita itu mengaktifkan energi cinta kasih, mengikis keserakahan, mengikis kebencian, ya, menjadi mutiara mani yang bersinar batin kita, seperti batin yang berkilau, dan memenuhi keinginan kita semua karena kita menanam banyak berkah. Padme atau Pme tadi, kita mengembangkan kebijaksanaan dengan mengikis kemelekatan pada ego diri kita, keakuan diri kita, mengikis juga kepercayaan bahwa diri kita itu abadi. Sebenarnya tidak ada satupun yang kita miliki, ya. Kalau badan kita itu kita miliki, kita bisa order dia, jangan sakit dong. Rumah sakit bakal kosong, C. Bernadette ya. RSCK bakal kosong tuh. Kita bisa perintah badan kita itu jangan sakit. Kalau badan ini milik kita. Tapi justru karena badan ini bukan milik kita, ya kita nggak bisa perintah. Oleh karena itu, ya mau sakit, ya tetap aja sakit, seperti itu. Jadi, dengan demikian, kita jangan merasa kita itu super. Badan saja nggak bisa kita perintah, apalagi yang lain. Badan saja bukan milik kita, apalagi orang lain. Seperti itu ya. Nah, itu tadi PME atau PME untuk mengembangkan kebijaksanaan. Kalau home itu biasanya sebagai penutupnya itu melambangkan apa namanya, semangat mencapai pencerahan, ya, ya seperti terjadilah kayak gitu kan. Jadi seperti kita bilang ya terjadilah seperti itu. Oke, semoga terjadi. Ya, nah itu artinya kita melafal hal tersebut. Ini sih penjelasan secara apa namanya, secara umum, ya, secara umum. Ada penjelasan secara mendalamnya secara Buddhism itu ada, lebih dalam lagi ada. Tapi ini yang saya bawakan secara umum, ya. Oke. Jadi kenapa saya selalu bacakan itu? Untuk mengingatkan saya sendiri juga untuk selalu membangkitkan cinta kasih, mengikis keserakahan, mengikis kebencian. Kemudian juga melatih awareness, mengikis ego, supaya kebijaksanaan juga bertumbuh. Makanya Fu, Hui, Shuangxiu. Fu itu berkah, Hui itu kebijaksanaan, sama-sama kita latih. Ya, itu maknanya tadi. Oke, sorry jadi sedikit melenceng dari latihan, tetapi ya ini adalah penjelasan. Oke, siswa-siswi sekalian ya. Baik. Kemudian hari ini saya mau mulai meditasi kita itu dengan meditasi nafas dulu. Mungkin selama ini udah banyak diajarkan meditasi nafas oleh siswa-siswa lainnya, tapi saya hari ini juga ya mau mulai dengan meditasi nafas dulu. Nanti baru kita masuk ke cinta kasih. Nah, waktu masuk ke cinta kasih nanti, waktu kita ke organ tubuh, hari ini saya tidak mau kita pakai tangan. Sebenarnya pakai tangan ya. Hari ini saya maunya kita visualisasi. Mudah-mudahan bisa. Ya. Istilahnya kita tingkatkan deh tingkat kesulitannya. Oke? Biasa kan pakai tangan kita arahkan ke dada,
kita arahkan ke perut, ke lambung kita arahkan ke ginjal, kita arahkan ke mata, ya, ataupun kita arahkan ke leher, seperti itu. Nah, kali ini saya mau kita just visual saja. Kita bayangkan, ya, jantung ya kita bayangkan jantung kita rasakan, ya. Mata ya kita bayangkan mata kita. Kita rasakan presence, kehadiran mata kita itu di rongga mata kita. Oke. Nah, ginjal kita bayangkan ginjal kita kira-kira posisinya di mana. Kita rasakan seperti itu. Dan kita pancarkan cinta kasih. Kira-kira begitu. Oke, siswa-siswa sekalian, kita mulai ya. Baik, seperti biasa, duduknya tegak ya. Kemudian badan dirilekskan, tetapi tetap punggungnya tegak. Ya. Lalu posisi tangan yang enak saja. Ya, mau di mana posisinya enak saja. Yang penting duduknya yang enak, jangan bersandar. Oke. Kemudian kita tarik nafas dalam-dalam. Ya, sekali. Tarik. Lepas. Tarik lagi. Lepas. Tarik lagi. Lepas. Saat ini kita berada di tempat ini. Kita rasakan tekanan kursi pada tubuh kita. Kita rasakan hembusan udara di kulit kita. Kita juga rasakan tekanan tangan kita di bagian tubuh kita, tempat kita menumpangkan tangan kita. Secara fisik, kita ada di sini saat ini. Secara batin dan pikiran, kita juga di sini. Kita tidak sedang memikirkan hal-hal yang telah berlalu, dan kita tidak mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi. Waktu ini, saat ini, adalah waktu kita untuk hadir di sini, secara batin, pikiran, dan tubuh kita, untuk berlatih. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada yang perlu dirisaukan. Ini adalah waktu berlatih. Tarik nafas lagi. Lepas. Rasakan ketegangan mengalir turun dari kepala, leher, sampai ke bahu. Tarik lagi nafas. Lepas. Rasakan ketegangan mengalir turun dari bahu ke kedua belah tangan, ke badan kita, depan belakang. Turun sampai ke pinggang. Tubuh bagian atas kita sekarang menjadi rileks. Punggung tetap tegak. Tarik nafas lagi. Lepas. Tegangan tubuh dari pinggang turun ke bawah melalui kedua belah kaki. Turun sampai ke telapak kaki. Dan masuk ke dalam tanah.
seluruh tubuh kita menjadi rileks dan nyaman. Kita sekarang sudah siap untuk berlatih. Sekarang kita mulai dengan meditasi nafas dulu. Untuk meditasi nafas ini, ada pengulangan kata yang perlu dilakukan. Bagi yang beragama Buddha, nafas masuk ucapkan bu, nafas keluar ucapkan do dalam hati. Bagi yang Katolik, nafas masuk ucapkan mar, nafas keluar ucapkan yam, Maryam. Ya. Bagi yang Kristen, nafas masuk ucapkan ye, nafas keluar ucapkan sus, Yesus. Waktu nafas masuk, perhatikan di bagian ujung puncak bibir kita. Waktu kita tarik nafas masuk, akan ada terjadi perubahan suhu dan aliran udara. Sadari itu. Dan waktu nafas masuk, akan masuk nafas ataupun udara yang dingin ke dalam lubang hidung kita. Masuk ke dalam hidung kita. Sadari itu. Dan waktu nafas keluar, nafasnya akan terasa hangat karena dari dalam tubuh kita, keluar melalui lubang hidung kita, dan kita rasakan juga setelah keluar di ujung puncak bibir atas kita, di bawah hidung. Jangan lupa waktu masuk, kita bilang Bud untuk yang Buddha, Mar untuk yang Katolik, Ye untuk yang Kristen. Ya. Kemudian waktu keluar, ucapkan Do untuk yang Buddha, Yam untuk yang Katolik, Sus untuk yang Kristen. Kalau untuk yang Islam, kalau ada di sini, yang Muslim, ya waktu masuk, ya ucapkan Al, keluar Loh. Allah. Seperti itu. Kita mulai ya. Tidak usah dipaksakan nafasnya, bernafas biasa saja. Tidak usah diatur. Masuk ya masuk secara alami, keluar ya keluar secara alami. Kita seperti seorang pengamat lalu lintas. Kalau di atas jalan tol itu ada jembatan, kita seperti berdiri atas jembatan, melihat mobil-mobil yang melintas. Nafas masuk kita lihat, kita sadari, kita rasakan, kita ucapkan. Nafas keluar kita lihat, kita sadari, kita rasakan, dan kita ucapkan. Seperti itu saja. Ya, saya akan beberapa kali mengucapkan sesuai dengan agama saya. Tidak usah diikuti, ikuti agama masing-masing. Ya, kita bernafas seperti ini lebih kurang 10 menit. Ya, oke, kita mulai. Bud, do. Tapi kita ucapkan dalam hati ya. Bud, do. Bud, do. Nafas jangan ditahan, jangan diatur, jangan ditarik panjang-panjang. Berlangsung secara alami. Silahkan.
Jika konsentrasi terpecah, Anda berpikir tentang yang lain, tersenyum saja, rilekskan pikiran Anda, tarik kembali ke nafas, ulangi lagi. Jika lari lagi pikirannya, sadari bahwa telah lari, tersenyum, rilekskan pikirannya, kembali lagi. Sambil tetap senyum ya, kembali ke nafas tadi.
Baik, kita sekarang merubah objeknya. Visualisasikan wajah seorang bayi, terserah masing-masing mau visualisasikan seperti apa. Wajah yang lucu, tanpa dosa, innocent. Kemudian visualisasikan kita menggendong bayi tersebut. Bayi itu bisa Anda visualisasikan sebagai anak Anda, cucu Anda, keponakan Anda. Pokoknya manis, lucu, innocent, ya, tanpa dosa, polos, menggemaskan. Visualisasikan dengan jelas kita sedang menggendong bayi itu. Lalu bayi itu tersenyum pada kita. Kita senyum kembali ke bayi itu dalam pikiran, dalam batin kita. Kita visualisasikan. Kemudian kita dekat bayi tersebut. Kita tumbuhkan rasa menyayangi, mencintai, dan ingin melindungi bayi itu dari segala penderitaan, kesakitan, ketidaknyamanan. Kita ingin bayi itu tetap tersenyum dalam keadaan bahagia dan nyaman. Kita tumbuhkan perasaan itu. Kita ingin melindungi bayi tersebut. Kita sayangi dia. Jangan lupa wajah juga benar-benar tersenyum ya. Ikut tersenyum. Makin lama, kita makin sayang. Rasa itu akan muncul di dada kita sebagai perasaan hangat. Dia akan muncul di tengah-tengah dada. Perasaan hangat, perasaan nyaman, perasaan bahagia. Karena mencintai makhluk lain, ingin membuat mereka bahagia, itu juga akan membahagiakan diri kita sendiri. Karena perasaan cinta kasih itu adalah sangat kuat, sangat hangat, sangat nyaman, sangat membahagiakan. Tetap tersenyum. Kita lingkupi bayi dalam visualisasi kita itu dengan energi ini. Kita bungkus dia. Seperti ada satu lapisan energi yang membungkusnya, yang melindunginya. Seperti halnya kita lagi memeluknya, melindunginya dari segala mara bahaya, dari segala ketidaknyamanan, dan menjaga dia tetap bahagia, tetap nyaman, tetap hangat. Kita berdiam dalam kondisi ini selama 3 menit.
Baik, sekarang kita merubah bayi tersebut sudah baik-baik saja. Kita merubah bayi itu, visualisasinya. Kita berubah menjadi, kita visualisasi jantung kita. Bagi yang tidak bisa visualisasi, tidak apa-apa. Rasakan jantung kita itu berdetak. Sambil tetap tersenyum, fokuskan perasaan di area jantung kita, yaitu di tengah dada agak ke kiri sedikit. Rasakan jantung kita berdetak. Bagi yang bisa visualisasi, visualisasikan jantung kita itu berdetak di dalam. Fokus ke sana. Lalu, dengan perasaan cinta kasih tadi, yang kita bungkus bayi tersebut, kita bungkus jantung kita dengan energi hangat tadi. Menyamankan jantung. Melindungi jantung kita. Sambil jangan lupa mengucapkan, aku meminta maaf kepada jantungku atas segala kebiasaan, makanan, dan minuman yang merugikan jantungku. Aku memohon pemaafan dari jantungku. Aku berterima kasih kepada jantungku yang telah tanpa kenal lelah memompa darah ke seluruh tubuhku selama 24 jam tanpa berhenti. Aku mencintaimu, jantungku.
Silakan diulangi 2 kali lagi. Sambil tetap tersenyum. Kita senyum pada jantung kita. Kita bersyukur. Kita berterima kasih. Karena kita mungkin sudah merasa dari tengah-tengah, ya, di perut bagian atas. Visualisasikan lambung kita, atau rasakan lambung kita, posisinya ada di sana. Kita alirkan energi cinta kasih tadi, menyelimuti lambung kita. Lambung kita itu juga tanpa kenal lelah, mencerna makanan terus-menerus selama kita makan. Sambil tetap tersenyum pada lambung kita ucapkan, aku meminta maaf kepada lambungku atas segala makanan, minuman, kebiasaan, serta kondisi yang merugikan lambungku. Aku memohon pemaafan dari lambungku. Aku berterima kasih kepada lambungku yang telah tanpa kenal lelah mencerna makanan untuk memberikan energi bagi tubuhku. Aku mencintaimu, lambungku. Kita ulangi sendiri 2 kali lagi. Sambil tetap tersenyum. Rasakan lambung kita menghangat dan nyaman mendapatkan energi cinta kasih dari kita. Baik, kita sekarang berpindah ke paru-paru. Paru-paru itu mudah kita rasakan karena saat kita bernafas, kalau kita pakai pernafasan atas, diafragma, paru-paru akan mengembang, rongga dada juga ikut mengembang, sama diafragma mengembang.
Kita buang nafas, kita mengempis. Mau divisualisasikan atau dirasakan, sama-sama boleh. Kita pancarkan energi cinta kasih kita, membungkus kedua paru-paru kita. Lalu kita ucapkan, aku meminta maaf kepada paru-paruku atas segala makanan, minuman, kebiasaan, dan lingkungan yang merugikan paru-paruku. Aku memohon pemaafan dari paru-paruku. Aku berterima kasih kepada paru-paruku yang telah tanpa kenal lelah memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuhku selama 24 jam tanpa henti untuk kepentingan metabolisme seluruh sel tubuhku. Aku mencintaimu, paru-paruku. Kita ulangi sendiri 2 kali. Rasakan paru-paru kita mengembang dan mengempis, dan merasa hangat dan nyaman, dibungkus oleh energi cinta kasih dari kita. Sekarang kita beralih ke kedua bola mata kita. Rasakan kedua bola mata kita di dalam rongga mata kita. Visualisasi ataupun rasakan saja keberadaan mereka. Untuk bola mata, kalau mau pakai tangan, silahkan. Bagi yang pakai kacamata, dilepas. Tempatkan kedua telapak tangan di kedua mata kita. Karena pakai tangan akan lebih nyaman, ya. Kita arahkan energi dari dada kita ke kedua bola mata kita. Oke. Tetap tersenyum pada kedua mata kita. Mata kita sudah setiap hari lelah melihat gadget, ya. Maka saatnya sekarang kita memohon maaf. Aku meminta maaf kepada kedua mataku atas segala makanan, minuman, dan kebiasaan, serta lingkungan yang merugikan mataku. Aku memohon pemaafan dari kedua mataku. Aku berterima kasih kepada kedua mataku yang telah tanpa kenal lelah memberikan cahaya dalam hidupku agar aku selamat dan aman dalam hidupku. Aku mencintaimu, mataku. Kita ulangi sendiri 2 kali sambil nikmati rasa hangat dan nyaman di mata kita. Relax. Dan jangan lupa tersenyum pada mata kita sendiri.
Ulangi tadi 2 kali. Baik, sekarang turunkan kedua tangan. Kita kembali ke posisi duduk awal yang nyaman. Untuk hari ini, saya mau kita pancarkan cinta kasih ke seluruh korban bencana yang terjadi di awal tahun ini di seluruh dunia. Baik korban gempa dan tsunami di Jepang, korban kecelakaan kereta api, ataupun korban perang lainnya. Kita pancarkan ke seluruh penjuru sambil kita mengucapkan kata-kata berikut. Semoga semua makhluk di seluruh penjuru yang menjadi korban dari bencana alam, kecelakaan, maupun perang, terbebas dari penderitaan dan semua sebab penderitaan, dan mendapatkan kebahagiaan dan sebab-sebab kebahagiaan. Yang dalam keadaan sakit, segera sembuh. Yang sudah meninggal, mendapat tempat yang lebih berbahagia. Termasuk juga semua kerabat dan teman-teman kita yang telah meninggal di awal tahun ini. Kita pancarkan kepada mereka. Semoga semua teman-teman dan kerabat teman-teman kita yang meninggal di awal tahun ini mendapatkan tempat yang lebih berbahagia. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan juga terbebas dari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan. Semoga mereka semua berbahagia. Kita pancarkan lebih kurang 5 menit. Jangan lupa tetap tersenyum. Dan kita dengan tulus mengharapkan semua yang kita doakan tadi berbahagia.
Baik, sekarang kita pancarkan untuk seluruh makhluk. Semoga seluruh makhluk di seluruh penjuru, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, terbebas dari penderitaan dan sebab-sebab penderitaan, dan mendapatkan kebahagiaan dan sebab-sebab kebahagiaan. Semoga semua makhluk di seluruh penjuru hidup berbahagia. Kita berdiam dalam kondisi ini selama lebih kurang 1 menit. Baik, semoga semua makhluk hidup di seluruh alam, di seluruh penjuru, berbahagia. Satu, satu, satu. Oke, sesi kita selesai hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti ya. Saya serahkan kembali kepada Ibu Huileng. Oh ya, mungkin sebelum saya serahkan Sorry, kembali, sorry. Iya, iya. Terima serahkan kasih kembali. Suster Anthony. Heeh. Teman-teman ada Ya, yang mau sharing bagaimana mungkin visualisasinya? mungkin saya mau sharing sedikit dulu, Seku, boleh ya? Oh, boleh, boleh, Sebelum saya silakan. silakan. Iya, iya. Baik, saya agak lupa tadi. Hmm. Jadi saya mau sharing kepada teman-teman. Saya 2 tahun lalu di bulan Desember saya melakukan endoskopi untuk lambung ya. Lambung saya itu kondisinya eh, GERD, kemudian juga banyak luka dan juga ada namanya sliding hiatal hernia namanya. Oleh karena itu, saya selama 2 tahun ini boleh dikatakan hampir tiap hari melakukan meditasi cinta kasih, terutama ke lambung saya. Dan juga meditasi cinta kasih dan termasuk bersyukur ya dan berterima kasih serta meminta maaf itu, ya saya lakukan juga secara tindakan sehari-hari. Kalau kita sudah minta maaf pada lambung kita, ya berarti kita jangan makan makanan yang membuat dia menderita. Betul ya, Seku ya? Jangan lagi makan ketan, jangan lagi makan yang pedas-pedas, jangan lagi makan yang buat banyak gas, yang asem-asem kayak gitu ya. Ya, jadi saya menghindari makanan-makanan tersebut. Ya, dan saya juga menggunakan obat ya boleh dikatakan tiap malam, tapi mili paling kecil ya saya makan. Dan juga saya mengecilkan lingkar perut karena itu juga tidak bagus buat lambung. Semua saya lakukan. Dan ternyata karena saya berterima kasih kepada dia dengan cara seperti itu, saya juga meminta maaf dengan tindakan nyata. Baru Desember kemarin saya endoskopi lagi, kondisinya sudah boleh dikatakan lukanya sudah tidak ada sama sekali. Dan juga sliding hiatal hernia saya katanya juga sudah sembuh. Wow. Padahal itu harusnya agak susah ya. Tapi katanya sudah oke, nggak terbuka lagi katupnya katanya kayak gitu. Wow. Seperti itu ya. Dan juga udah berkurang banyak apa namanya kondisi GERD itu yang muncul. Nah, cuman kadang masih ada satu hal yang belum saya bisa kompromi ataupun karena saya udah minta maaf tetap saya lakukan yaitu stres. Itu kadang-kadang tidak terhindarkan ya.
Nah, tapi ya begitulah cara kita meminta maaf dan berterima kasih pada organ kita dan mencintai organ kita, bersyukur kita lakukan dengan tindakan nyata yang akan memperbaiki organ tersebut. Itu saya buktikan sendiri. Ya, baik itu bahasa sharing Setu. Terima kasih. Iya, iya. Iya, betul ya, Susyung. Jadi, bersyukur dan meminta maaf itu harus disertai dengan tindakan yang nyata ya. Kalau Betul, cuma bukan hanya ngomong. cuma ngomong doang kurang ya. Iya, Setu. Ya, makanya kita jaga awareness saya. Makanya saya tiap kali makan jadi kayaknya ini orangnya picky banget nih. Ini nggak makan, itu nggak makan gitu kan. Ya bohong lah. Oke. Mm-mm. Teman-teman ada yang mau sharing? Belum ada? Lili mungkin? Liliana? Cecilia Liliana? Huber? Adi? Cece Shirley? Cece Saneng? Ada yang mau share? Cece Mary? Wah ini hari Betul. ya Adi ya. Iya. Oke, gimana? Tambah. Udah lama nih nggak ikutan. Iya. Gimana nyaman Tahun tadi angkatan baru lagi. meditasinya? Nyaman gitu. Mm-mm. Waktu pas Pak ini uh, ajarin penapasan ya. Saya sebelumnya kan sempat tegang gitu lehernya. Ada Hmm. gejala mau migrain. Tadi setelah latihan penapasan saya sudah baikkan. Ya, terima kasih. Wah, bagus ya Susyung. Karena relax. Ya, relax, Iya, Sesyum. betul betul. Dengan kita relax, tegangan di otot berkurang, berkurang ketegangannya. Stres juga ikut menurun. Karena kita fokusnya pada nafas. Betul betul. Fokus pada nafas itu, konsentrasi meningkat, tapi ketegangan berkurang. Seperti itu. Ya seperti si yang tadi bilang, stres itu kadang-kadang susah susah dihilangin kalau lagi tiap hari apa di jalanan Oh iya, Sesyum. macet. Betul. Betul. Makanya kalau di jalanan lagi macet, lagi Ya, panas, disalip orang gitu kan. Ya, saat itu saatnya kita mengucapkan kembali tadi atur nafas sesuai agama masing-masing. Buddha ataupun Yesus ataupun Maryam gitulah. Perhatikan nafas kembali gitu kan. Udah turun kayak gitu. Ngurangin stres ya Susyung. Iya, jangan sampai memuncak, Seku. Jangan sampai memuncak. Kita turunkan kembali. Makanya kita perlu aware. Kadang-kadang kan dia langsung peng gitu kan. Prosesnya terlalu cepat. Padahal dia itu setahap demi setahap sebenarnya. Iya. Kalau kita tidak melatih awareness, ya kelihatannya instan aja gitu kan. Padahal prosesnya itu dimulai dari misalnya kita disalib nih. Nah, kita disalib visual melihat dulu kan, seperti itu. Melihat gerakannya itu. Kemudian gambaran visual itu dikirim oleh mata, kesadaran mata ke otak. Otak mengenali gambar tersebut. Kesadaran pusat otak itu mengenali action itu. Oh, ini berbahaya. Ya, ini berbahaya turun ke dalam kesadaran apa namanya? Memori. Dicek. Yang namanya berbahaya itu sebenarnya merugikan atau enggak? Oh, ini merugikan bagi saya. Kesadaran memori bilang ini merugikan. Mengirim sinyal kembali ke otak. Ini berbahaya loh, harus dihindari. Refleks tangan kita itu otak meneruskan ke tangan kan. Kadang-kadang mungkin nggak lagi langsung refleks kesadaran tangan yang bekerja, menghindar kayak gitu, menghindar salipannya. Oke. Nah, kemudian saat itu setelah terjadi, kesadaran batin memproses lagi. Kita digini ini tuh harusnya bagaimana ya? Timbul perasaan apa? Tidak suka, benci. Dari benci berubah menjadi marah. Dari perasaan marah mengirim sinyal ke
otak lagi. Kalau marah saya harus ngapain biasa? Teriak-teriak ataupun mengeluarkan kata-kata yang tidak enak, mengeluarkan perintah ke mulut. Keluarlah ucapan seperti itu. Ya, mau dimaki-maki, mau teriak-teriak, pokoknya itulah yang terjadi. Bagi kita itu instan, tapi itu semua ada prosesnya. Makanya neuron otak kita itu bekerja begitu cepat seperti itu, mengirim sinyal-sinyal itu. Semuanya terjadi spontan, tangan seperti ini, menghindar, lalu langsung mulut memaki-maki. Karena emosi. Cepat. Namun bagi yang sering melatih mindfulness, pelan-pelan dia akan bisa menyadari sebelum mulut keluar, sebelum kemarahan benar-benar menjelma menjadi ucapan yang nggak bagus, udah sadar, aku lagi marah nih. Aku nggak boleh maki nih. Kayak gitu. Oke, tenang. Tarik nafas. Lepas, seperti itu. Nah, di sanalah mindfulness bekerja. Masih bersyukur aku tidak tabrakan. Masih bersyukur aku masih selamat. Seperti itu. Kira-kira kayak gitu sih, Syong. Ya. Oke, Betul, betul, betul. Kanan, Sosyong. Karena Sucesan Ing Syong mau Nadia. sharing? Sucesan Ing? Bolong-bolong soalnya meditasi. Kenapa? Jadi belum benar-benar ini ya, tapi pernah saya kemarin ini kan pergi Taiwan. Pingin satu relawan, kebetulan dia baru mau di apa Sultan ya, menjadi komite ya. Tapi ternyata dia baru saja di kateter. Jadi yayasan kan nggak boleh dia pergi barengan sama rombongan, bisa dampingin. Kebetulan memang suaminya tuh dulu dari tetanggaan dah dari kecil. Nah, orang-orang pada bilang gini, lu nggak takut udah mau pergi, lu nggak takut orang orang ini kan kalau sakit kan bisa kambuh gitu. Saya bilang saya nggak pikir apa-apa waktu itu, saya langsung iya karena saya pikir ya nolong dia deh. Ini udah nggak jadi, sekarang temenin dah supaya dia bisa ketemu sama master. Tapi kita nggak lepas, jadi nggak ikut rombongan. Ada satu malam dia udah tidur. Dada saya tuh itu berdetak kencang ya. Terus sampai ke belakang gitu kayak keluar panas gitu. Sampai ke pundak. Saya baca terus tuh. Ya apa sewaktu tuh ya ganti-ganti deh bahasanya deh. Ntar pakai Cunggun, ntar pakai pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris gitu. Terus. I'm sorry, please forgive me gitu apa segala macam. Hilang tuh, nggak Luar berkelanjutan. biasa. Luar biasa benar. Ya. Saya juga Tadi jantung ya? iya. Oke. Tapi by the way mau tanya nih, Bu Wikleng, Hmm, tanggalnya nggak salah ya? tanggalnya. Heeh. Hari ini tanggal 10 10. Januari. Oh iya, sorry. Ketika 14. Soalnya Itu masih soalnya gini, 2023, Sepu. Soalnya 14 ada acara, jadi ketika tadi udah ingat 10 jadi 14. nggak gini, saya emang sensitif lihat 14 saya kaget karena kan papa saya meninggalnya 14 Hmm, Januari tahun 66 ya. hmm. Jadi saya ingat oh ya ini kan hari meninggalnya. Tapi saya pikir-pikir hari ini kayaknya bukan tanggal 6 14 ya. Enggak 10. Kalau biasanya Dan mungkin kalau nggak ada ini mungkin Ya tanggal nggak 9 kelihatan. lah ya. Sorry. ya, dan jangan lupa itu ya tahunnya, Seku ya. Kenapa? Enggak. Saya bilang ke Seku Hileng, tahunnya Oh, jangan lupa dirubah. Jangan lupa apa? Rubah tahun. Udah 2024, Seku.
Oh iya, Iya, tahunnya juga. tahunnya juga salah ya. Dia Oke. masih, Eh, soalnya itu Ibu Weleng masih mau muda terus ya. Ya udah nanti diganti. Kan Mm. kan Siap, betul. wah, tapi Cisan Ing ikut daily mindfulness ini eh, udah bisa dipraktekkan dan terasa manfaatnya ya. Ya, cuman memang kalau misalkan saya disuruh visualisasi, terus apa itu saya belum bisa. Cuman saya Mm-mm. konsentrasiin terus gitu. Memang ini otaknya masih kemana-mana. Eh, Kenapa? Tapi saya tahun ini kan sudah nggak pegang misi amal. Kalau kemarin-kemarin kan otaknya, tapi nggak pegang misi amal ini masih ada WhatsAppan di soal soal kasus. Soalnya kalau pegang kasus Masih tuh tanggung jawab. stres, stres Ya, bener. Sebenarnya namanya masih tanggung jawab. Ya, ya, sebenarnya Cisan Ing dengan pegang ini pegang itu sebenarnya ada challenge sih, ada tantangan untuk melatih melepas kemelekatan ya. ya. Jadi dijalanin, tapi gimana untuk nggak ganggu pikiran. Sebetulnya sih lama lama juga kan saya dari tahun 2007 ya. Ya kalau pas lagi mungkin ditegur orang, tegur relawan atau apa itu waktu itu sih kesal gitu. Tapi ya udah ntar kita lupakan. Udah Pak gitu aja. Ya eh, waktu baru juga nggak merasa ngeliat pasien itu kayak bagaimana gitu. Selalu kalau kalau relawan lain kan pasti kasihan kasihan. Nah, apa kan selalu bilang kalau di misi amal tuh tidak ada rasa kasihan, adanya empati. Karena saya pernah berpikir gini, kenapa? Gue dulu juga susah kok gitu. Tapi belakang-belakangan ini memang baru merasakan gitu. Oh ya, bersyukurlah eh, bahwa dulu saya susah kayak apa, tapi saya nggak sekeluarga nggak ada yang sakit gitu. Kalau udah susah, terus ada yang sakit itu benar-benar pusing. Ya, tapi bertambahnya umur, terus kemarin juga ada kejadian-kejadian ini yang bikin saya ya udahlah, eh, saya lepas aja karena masih banyak yang muda-muda yang terusin. Hmm, ya, kayak Kanan, Ya Sio, kan? Cisan Ing, sharingnya. Teman-teman ada yang mau sharing lagi? Kangen. Oke, kalau enggak, Baik. oke, kalau enggak kita sudahi ya Susyung Antoni. Nah, Siap, berapa? Seku. 31. Kanan, Susyung Antoni, Kanan Baik, teman-teman Seku. yang udah hadir ya. Hari ini ya, oke, hari ini kita udah Baik. dibimbing memulai satu tantangan yang baru, bagaimana melakukan meditasi tadi dengan cara visualisasi. Ya, bagaimana kita bisa Ya, ngerasain udara yang masuk yang lebih adem daripada udara yang keluar, menyentuh bibir kita sebelah atas ya. Kemudian juga bagaimana kita membayangkan jantung kita tanpa menyentuhnya ya. Kemudian lambung kita dan seterusnya. Jadi ini adalah satu hal yang tantangan yang baru yang bisa kita latih selepasnya dari acara ini ya. ya. Oke, Dan teman-teman itulah semua. sebabnya kenapa saya mulai pakai nafas tadi, Seku, supaya konsentrasi dikumpul dulu. Iya, oke. Oke, eh, Baik. terima kasih sekali lagi untuk Sosyung Antoni. Bu Ber bilang sudah Kangen. dipraktekkan,
sangat membantu untuk rileks dan merasa happy. Ya, itu di chatnya. Oke, semuanya Baik. selamat malam, selamat Malam, beristirahat. Kanan untuk joinnya. Sampai jumpa minggu depan. Kangen saja. Kangen. Dan saja. Kan saja.